Apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu saja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Sudah nyimak video pembuka tadi belum? Apa yang ada di benak teman-teman? Kita tidak bicara petugas partai dan petugas rakyat. Jawabannya jelas. Apa yang disampaikan Pak Ganjar jelas. Bahkan cara menjawabnya juga elegan. Dengan cara membalik pertanyaan pada Novel, mahasiswa yang bertanya pada Pak Ganjar itu. Apakah Novel mengikuti dirinya selama 10 tahun jadi gubernur? Novel pun menjawab mengikuti. Kemudian Pak Ganjar kembali bertanya, beliau petugas partai, petugas siapa? Diam 1000 bahasa Novel. Ini ditertawakan teman-temannya yang sesama mahasiswa UI. Apa respon berikutnya Pak Ganjar? Hanya bilang finish. Sesudah itu, apakah Pak Ganjar kemudian mempermalukan Novel? Sama sekali tidak. Apakah kemudian Pak Ganjar memuji-muji Bu Mega? Juga tidak. Lalu apakah Pak Ganjar mengatakan PDIP adalah partai paling luar biasa? Itu tidak dilakukan. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut melanjutkan dengan apa yang dilakukannya bagi rakyat Jawa Tengah. Secara tidak langsung nih, beliau ingin menunjukkan tugasnya bukan tugas ringan. Harus memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan dia seolah-olah pengen bilang, ini loh bro, gue perjuangin kalian. Dan kita bisa tangkap, narasi-narasi tentang petugas partai merupakan narasi yang sengaja dibangun oleh partai oposisi, oleh pembenci Jokowi, oleh orang-orang yang tidak ingin negara ini maju. Dan dalam waktu berdekatan, ketiga capres, Pak Prabowo, Pak Anies dan Pak Ganjar tampil di 2 universitas besar di Indonesia, UI dan UGM. Bagi teman-teman yang ketinggalan ini, silahkan akses di beberapa channel yang menampilkan utuh apa yang mereka sampaikan di depan mahasiswa. Sekaligus kita bisa menilai bagaimana ketiganya menjawab pertanyaan. Mereka juga menegaskan beberapa pandangan, gagasan, maupun solusi yang diajukan mahasiswa. Maupun moderator nih, secara pribadi. Mestinya cara menggelar debat capres seperti mereka. Moderatornya percaya diri, cerdas, independen. Tidak terlibat berada di bawah para capres. Ada sesi di mana moderator bertanya, para dosen dan akademisi serta mahasiswa. Toh KPU bisa menghadirkan hadirin dari kalangan independen, misalnya jurnalis, LSM, peneliti, dan berbagai profesi lainnya. Kurangi yang hadir jatah dari parpol pendukung, agar dominasi debat capres tidak berisi sorak-sorai belaka. Dibandingkan debat capres sebelumnya, kualitas pertanyaan yang muncul di UGM dan UI lebih natural serta kritis. Apalagi nih acara di UGM dipandu oleh Mbak Nana, Mbak Najwa Shihab, yang meski sempat disebut ditawari jadi komandan tim suksesnya Pak Anies, nyatanya Putri Kiai Quraish Shihab itu tetap tegas ke Anies. Memang ketiga capres tidak tampil bersamaan, melainkan bergiliran. Kelemahannya, capres yang tampil paling akhir ini bisa mempelajari metode atau jenis apa yang ditanyakan, sehingga sudah bisa disiapkan terlebih dahulu. Meski begitu, tetap tidak mudah lagi Najwa yang terlihat konsisten dari awal hingga usai 3 capres muncul. Kritisnya tetap terjaga, konsistensinya bagus dan tidak terlihat berat sebelah. Acara di UI dan UGM. Bisa jadi bijakan banyak masyarakat menentukan siapa yang bakal mereka pilih. Secara latar belakang,
panggung debat itu pasti yang paling menguasai tentu Anies. Apalagi kita tahu latar belakangnya. Coba kita urai. Bagaimana acara debat kemarin dari setiap capres? Pertama nih Pak Anies Baswedan. Banyak yang mengira dia bakal lancar dan tidak menemui hambatan apapun. Siapa yang menyaksikan kemampuannya berkata-kata, beropini bahkan berapologi. Namun waktu berada di panggung, jelas raut mukanya nampaknya kegelisahan, tidak enjoy gitu. Termasuk waktu sesi refleksi diri, menghadap cermin, sempat mengaku tidak bisa bicara di depan cermin. Itu menandakan kejujurannya. Memperlihatkan bila Anies sangat jarang melihat atau meresapi kembali apa yang sudah dilakukannya. Sisi lain, walaupun terlihat jago mengurai kata-kata, seberapa lama dibutuhkan? Sesi 10 menit menyampaikan gagasan. Bisa disebut gagal, diterima terbuka oleh audiens, lalu kemudian mendapat simpati. Para mahasiswa tidak bereaksi, diam. Dan di sesi tanya jawab, seperti jadi kebiasaan dirinya nih. Anies malah menuduh pemerintah melakukan tekanan pada pengusaha yang membantu dirinya. Itu menunjukkan kepanikan, menunjukkan kebingungan. Maka satu-satunya yang mengkambing hitamkan pihak lain. Satu-satunya yang mengkambing hitamkan pihak lain ini. Sementara nih, Pak Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah, tampil dengan PD. Terlihat sekali sangat serius mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Gagasan yang disampaikan dalam PowerPoint tidak bertele-tele, terlalu panjang, malah sederhana dan mudah difahami. Pada sesi tanya jawab nih, ada beberapa teknik panggung yang disadari menarik perhatian. Bukan sekedar berdiri, namun juga menghampiri mahasiswa yang bertanya. Sebagai capres yang diusung parpol pendukung pemerintah, dia bertanya, siapa mahasiswa yang merasa berasal dari keluarga kurang mampu? Diminta tunjuk tangan. Risiko besar ini. Mereka bisa bercerita tentang berbagai biaya-biaya yang harus ditutupinya agar kuliahnya bisa kelar dengan tenang. Bahkan Pak Ganjar mendekat mahasiswi yang mengacungkan tangan dalam menyampaikan pokok pikirannya. Intonasi serta vokalnya mudah ditangkap. Menguraikan jawabannya pendek, namun maksudnya bisa ditangkap. Beliau malah siap bila harus menjelaskan kasus Kendeng dan Wadas. Bila diberi kesempatan tambahan bicara 2 jam di hadapan mahasiswa. Cara itu jelas merubah perspektif mahasiswa yang bisa jadi semula tidak mendukungnya, mengalihkan pilihannya ke Pak Ganjar ini. Sementara nih penampilan yang ketiga nih. Penampilan yang ketiga ini adalah penampilan paling mengesankan. Tim Pak Prabowo terlihat terburu-buru mengerjakan materi. Malah tampilan materi PowerPoint-nya level standar. Seperti layaknya dikerjakan karyawan yang baru ditungguin bosnya nih. Dan cara merepresentasikan materi tidak brilian. Terbata-bata dan kesannya gugup nih. Entah faktor usia atau kenyataannya Pak Prabowo memang tidak menguasai isu. Bisa jadi dia tidak membaca bahkan mempelajari terlebih dahulu. Sehingga kerepotan ini menjelaskan di depan audiens. Termasuk saat Najwa bertanya, seringkali memotong uraian moderator. Dan kesannya dia tidak mau didikte. Ingat, ajang diskusi itu memang kita harus mengikuti apa yang diatur moderator. Apakah selama ini Pak Prabowo belum pernah berdiskusi? Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.